Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Naim, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah Islam pada masa revolusi. Pada masa ini, kedudukan Islam tidak bertambah kuat setelah disahkannya Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kekalahan Islam dengan dihapuskannya Piagam Jakarta membuat mereka bersatu dan merasa senasib. Lalu muncul beberapa masalah dalam hasil pemilihan umum tahun 1955, yaitu yang pertama ideologi Islam, yang kedua ideologi nasional sekuler, yang ketiga ideologi Marxis sosialis. Nah, penjelasan yang kedua adalah eksistensi Islam dalam demokrasi parlemen dan terpimpin. Yang pertama, pada masa era parlementer, yaitu sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, maka tidak heran jika banyak bermunculan partai-partai politik yang berbasis Islam. Di antaranya yaitu PSII, Masyumi, NU, Parti, dan yang lainnya. Pada masa revolusi ini, Masyumi dan PNI sering mengadakan kerjasama. Namun lambat laun itu mereka tidak serasi lagi. Yang kedua, pada era terpimpin. Pada era ini, partai politik berbasis Islam mengalami distorsi yang luar biasa. Banyak gerakan pembusukan untuk menyerang partai-partai yang berbasis Islam. Seperti pada pemilu 1955, NU itu hanya memperoleh kursi dan suara pada urutan kedua, sedangkan Masyumi itu berada di urutan ketiga. Penjelasan yang ketiga adalah peran ulama menegakkan proklamasi. Pada saat menjelang kemerdekaan, umat Islam itu ikut mempersiapkannya. Nah, peran ulama ini sangat besar dalam menegakkan proklamasi, yaitu para ulama ikut mendesak agar proklamasi itu segera dilaksanakan di Indonesia agar penjajah itu tidak lagi menjajah di Indonesia. Yang keempat adalah peran ulama mempertahankan NKRI. Nah, peran ulama dalam mempertahankan NKRI adalah dengan membentuk laskar militer. Nah, dengan membentuk laskar militer ini, semakin kuatnya partai politik Islam di Indonesia tidak dipandang rendah lagi oleh kaum-kaum elit yang tidak berbasis Islam. Peran ulama itu diantaranya adalah pada saat perang 10 November 1945 itu di Surabaya, para ulama dan para santri ini berduyun-duyun ikut berjuang melawan sekutu pada saat itu. Yang kelima adalah langkah juang jihad ulama dan santri di era Orde Baru. Di era ini Soeharto membuat kebijakan di atas tetesan darah ribuan rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu NU dikaitkan dalam hal itu. Namun pada masa itu juga NU terbagi atas dua aktivitas, yaitu sebagai organisasi Islam dan juga organisasi sosial. Yang kedua itu sebagai organisasi dakwah. Nah, yang penjelasan yang keenam itu adalah dakwah pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini, Islam ini sangat berkembang pada masanya. Yang pertama itu pemerintahan B.J. Habibie, yang kedua itu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang ketiga masa pemerintahannya Megawati Soekarno Putri. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.